Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Arianto dari MAN 1 Belitung. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2 Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Pada pembelajaran hari ini, saya akan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning yang akan dilaksanakan di kelas 11F MAN 1 Belitung. Model ini saya ambil berawal dari akar masalah rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Oleh karena itu, program model Project Based Learning diharapkan akan memicu semangat belajar siswa karena para siswa akan berkarya membuat proyek sesuai dengan kemampuannya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan mengabsen dulu ya. Abdan Ramadan hadir. Aditya hadir, Pak. Hadir. Aldo hadir. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita telah membahas tentang bioma di dunia. Masih ingat tidak bioma apa saja yang ada di dunia? Yang pertama, bioma hutan hujan tropis. Yang kedua, hutan gugur. Yang ketiga, taiga. Yang keempat, sabana. Yang kelima, tundra. Benar. Yang keenam, gurun. Jadi ada 6 bioma yang ada di dunia. Pada pertemuan minggu ini, saya akan membahas tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan para siswa mampu menganalisis persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dengan baik dan benar. Oke, baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bapak hari ini akan memberikan pretest untuk soal persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk soal pretest saya akan langsung kirimkan ke WA Group. Silakan dilihat WA Grupnya. Baiklah anak-anak, saya lanjutkan setelah kalian mengisi pretest tadi. Ada yang tahu ini gambar fauna apa? Ada yang bilang sapi, ada yang bilang kerbau. Yang jelas ini bukan sapi, ini bukan kerbau. Nah, terus ada yang tahu nggak ini hewan apa? Unun? Anoa, benar. Ini merupakan fauna anoa. Salah satu hewan khas yang ada di daerah Sulawesi. Ini anoa ya, ingat ada di daerah apa kata Bapak tadi? Sulawesi. Ada yang tahu ini gambar apa? Kelinci bukan? Tupai bukan. Ini itu merupakan gambar kanguru pohon. Ini merupakan salah satu hewan khas yang ada di Papua. Pertanyaan Bapak selanjutnya, apa persamaan antara fauna ini dengan fauna ini dalam hal kelestariannya? Benar, sama-sama terancam punah dan populasinya semakin menurun. Populasi Papua pohon, seingat Bapak, tidak lebih dari 100 ekor di daerah Papua. Sedangkan populasi anoa tadi, itu sekarang bisa dikatakan tidak lebih dari 2.500 ekor di daerah Sulawesi. Jadi populasi kedua fauna tersebut sangat-sangat mengalami penurunan. Baiklah, sekarang Bapak akan mengirimkan sebuah literasi tentang 2 artikel yang berhubungan dengan harimau Sumatera dan juga yang berhubungan dengan anoa. Saya kirimkan ke WA Group ya. Silakan dibaca. Bapak kasih waktu membaca artikel sekitar 3 menitan. Terus jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mengajukan sesuatu, silakan acukan tangan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dibaca literasinya semuanya? Sudah. Setelah ini siapa yang akan berikan pertanyaan? Ada yang ingin bertanya?
Banyak sekali ya. Saya persilakan Abdan dulu soalnya Abdan yang nunjuk duluan tadi. Pak, apa yang menyebabkan populasi anoa itu yang semakin menurun? Oke, pertanyaan yang bagus dari Abdan. Pertanyaannya berulang seperti ini. Apakah kira-kira yang menyebabkan populasi anoa semakin menurun? Sebelum Bapak terangkan lebih lanjut, ada yang bisa menjelaskan? Pak, saya. Oke, silakan Saudari Sarifah. Jadi izin menjawab. Nah, jadi banyaknya anoa yang suka diburu liar oleh pemburu liar. Jadi di populasi di sana semakin menurun. Oke, baik sekali jawabannya. Jadi bisa dikatakan banyaknya pemburu liar yang memburu anoa. Itulah yang menyebabkan anoa populasinya semakin menurun. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pertanyaan yang telah ditanyakan oleh Abdan dan juga telah dijawab oleh Sarifah. Hari ini kita akan membuat peta infografis tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Berdasarkan berdasarkan pretest yang kalian kerjakan tadi, Bapak akan membagi kelompok. Kelompoknya akan Bapak bagi secara heterogen. Untuk kelompok 1, Sarifah, Tiara, Rian, Raffi, Raden, dan Adit. Untuk kelompok 2, Rama, Muazil, Rehan, Nabil, Fitra. Oke, sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Laksanakan. Beruang madu itu dari pulau mana ya, Pak? Oh, beruang madu. Kalau beruang madu itu persebarannya di daerah Sumatera. Jadi bisa dikatakan di Sumatera tuh banyak persebaran beruang madu. Dan beruang madu itu bisa dikatakan salah satu hewan yang tidak begitu ganas, tidak seganas dengan beruang-beruang kutub seperti biasanya. Nah, ini judulnya ditaruh di atas ini. Ini sudah bagus gambar petanya. Terus kalian lengkapi ya jenis-jenis flora yang ada di Indonesia bagian timur atau di Papua. Ada yang ingin bertanya kalian? Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Untuk flora, lebih tepatnya pohon, apa benar Pak ada pohon tertinggi di Pulau Kalimantan? Oh ya benar. Kalau berdasarkan bacaan yang Bapak baca, literasi yang Bapak baca, salah satu pohon tertinggi itu ada di Pulau Kalimantan. Tingginya itu sekitar 80 meter. Cuman pohon tersebut berada di negara Malaysia, walaupun masuk di Pulau Kalimantan. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya udah cukup. Ini apakah sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Baiklah, jika sudah selesai, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok yang lainnya akan mempresentasikan ke depan kelas hasil dari kerjaan kalian. Paham? Nah, terus waktu kelompok 1 presentasi, silakan jika ada kelompok lain yang akan menanyakan sesuatu tentang pelajaran tersebut. Kelompok 1 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Untuk Saripah dipersilakan. Nah, jadi di sini ada petak setelah Sumatera, gajah, beruang madu, bekantan, orangutan, lawan Jawa, pus mahakam, tarsius, badak bercula satu, batik dan tapir. Dan di sini ada salah satu penjelasan dari fauna di bagian barat. Ada gajah Sumatera merupakan fauna endemik di Sumatera yang langka. Oke, dari penjelasan kami, adakah yang ingin bertanya? Untuk Monis silakan bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin izin bertanya, apa yang menyebabkan jumlah harimau semakin sedikit di daerah Sumatera? Baiklah, dari pertanyaan Monis tadi, apa yang menyebabkan jumlah harimau semakin sedikit di Sumatera? Jawabannya, banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, seperti pemburuan liar dan jumlah hutan semakin sedikit akibat kebakaran hutan dan penebangan liar yang menyebabkan harimau kehilangan habitatnya. Jawabannya bagus sekali dari saudari Tiara. Bapak tambahkan lagi ya, salah satu yang menyebabkan habitat harimau itu banyak yang hilang itu pembalakan hutan dan juga pembakaran hutan secara ilegal. Contohnya, ada si A yang ingin membuka lahan pertanian, rencananya mau membakar hutan sedikit, tapi tiba-tiba anginnya besar terus banyak hutan yang terbakar. Itu juga sangat mempengaruhi terhadap habitat persebaran harimau di Sumatera. Lebih kurang seperti itu. Baiklah, presentasi yang bagus dari kelompok 1 silakan ditutup. Kita lanjutkan presentasi ke kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, tadi kita telah melihat dari kelompok 1 sampai kelompok 6 presentasi. Terus sekarang kita akan membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Sekarang Bapak tanya, fauna Indonesia itu terbagi menjadi berapa tipe? Tiga. Apa saja? Barat, tengah, dan timur. Oke, sekarang siapa yang akan menyebutkan fauna Indonesia bagian barat? Oke, silakan Tiara. Jadi kesimpulan fauna di bagian barat adalah: 1 ada beruang madu, yang kedua ada harimau Sumatera, yang ketiga ada gajah, yang keempat ada badak bercula 1, ada beruang, ada orangutan dan ada banteng. Oke, sip. Tepuk tangan buat Tiara. Demikianlah kesimpulan dari fauna Indonesia bagian barat. Sekarang kesimpulan dari fauna Indonesia bagian timur. Siapa yang akan membacakannya? Oke, sip. Rama, saya persilakan. Jadi kesimpulan fauna yang ada di Indonesia bagian timur yang berada di daerah Papua adalah burung cendrawasih, walabi, kanguru pohon, dan burung kasuari. Oke, benar. Oke, baiklah anak-anak, itulah kesimpulan yang telah dibacakan oleh teman kalian tadi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sebaran fauna di dunia. Nah, terus untuk motivasi kalian agar lingkungan kita tetap lestari dan satwa-satwa yang langka juga semakin lestari, alangkah lebih baiknya kita jangan membakar hutan sembarangan, banyak-banyaknya menanam pohon, dan jangan suka memburu hewan, terutama hewan-hewan yang dilindungi. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sekarang Bapak akan mengadakan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah menarik? Menarik. Apakah mudah dimengerti? Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan post test lagi untuk kalian. Silakan dijawab soal post testnya di WA grup tadi di kertas. Silakan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kita di kehidupan nyata. Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan ataupun ada kata-kata yang kurang jelas. Cukup sekian, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua.